Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Jannah. Saya salah satu dosen dari program studi kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Video ini merupakan salah satu pemenuhan syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Di Institut Teknologi dan Bisnis Skala sendiri, khususnya di Prodi Kewirausahaan, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah khususnya yang berada dalam rumpun ilmu terapan, yakni manajemen dan kewirausahaan. Dalam kurikulum program studi kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Skala, ada beberapa mata kuliah yang menjadi dasar khususnya bagi mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia wirausaha, di mana diantaranya ada mata kuliah pengantar kewirausahaan, ada mata kuliah Idea Generation and Opportunity Discovery, dan ada mata kuliah Creative dan Innovative Thinking, di mana mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah wajib di tahun pertama yang harus dilulusi oleh mahasiswa Prodi Kewirausahaan. Pengantar kewirausahaan merupakan mata kuliah dasar yang menjadi mata kuliah kunci untuk mendukung pemahaman yang lebih lanjut terkait dunia kewirausahaan, mitos yang ada dalam berwirausaha, serta bagaimana meningkatkan motivasi dan minat berwirausaha. Pada proses pengajaran, biasanya saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mana delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti PowerPoint, artikel bacaan, video, infografis, dan sebagainya. Sedangkan interaction adalah proses interaksi antara mahasiswa dan dosen terkait pembelajaran yang dapat dilakukan melalui tatap muka ataupun memanfaatkan platform online. Selain itu, asesmen. Tentunya asesmen digunakan untuk mengukur sejauh mana kepemahaman mahasiswa terkait topik-topik kunci yang disampaikan dengan melalui penugasan kelompok, penugasan individu, ataupun dalam berbentuk kuis. Video yang saya buat ini akan mengilustrasikan bagaimana pendekatan DIA yang saya gunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Secara spesifik, video ini akan menggambarkan bagaimana pertemuan ketiga pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan bobot 3 SKS, saya menggunakan pendekatan metode collaborative learning dengan tujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dengan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada materi teori yang disampaikan, namun juga sharing pengalaman belajar dan pengamatan dari mahasiswa yang telah berkecimpung lebih dahulu di dunia wirausaha. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini menyajikan 12 sub CPMK dari 3 CPMK yang dibangun. Adapun CPMK yang dibangun diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan sejarah kewirausahaan serta mengimplementasikan etika dalam menciptakan inovasi dan kreativitas. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan karakter dan sikap wirausaha yang diperoleh dari proses penanaman mindset berwirausaha serta mencontoh kisah sukses tokoh dan membongkar mitos dalam berwirausaha. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan memiliki keberanian dalam berwirausaha dan berinovasi khususnya di era globalisasi. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 13 bahan kajian diantaranya. Yang pertama, mahasiswa akan diberikan gambaran terkait bagaimana konsep dasar dan sejarah kewirausahaan, yang dilanjutkan dengan membongkar mitos dalam berwirausaha. Selanjutnya, memperkenalkan karakteristik dan sikap dalam berwirausaha. Terus, mahasiswa akan diminta untuk mencari sendiri siapa inspiratif atau tokoh inspiratif mereka dalam dunia wirausaha
kisah sukses berwirausaha baik nasional maupun internasional, mahasiswa akan diberikan gambaran terkait bagaimana mencari dan menciptakan ide dan peluang. Mahasiswa akan diberikan gambaran terkait bagaimana proses inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan, bagaimana etika dan kewirausahaan sosial, bagaimana mahasiswa mengelola ketidakpastian dalam berwirausaha. Terus mahasiswa akan diberikan materi terkait the bird in hand principle, start with what you have. Jadi pada materi ini mahasiswa akan diberikan gambaran bagaimana memulai berwirausaha dengan apa yang dimiliki sekarang. Selanjutnya ada the crazy bird principle atau from partnership, di mana pada materi ini akan diberikan gambaran bahwa berwirausaha itu bisa dimulai dengan bentuk kemitraan, di mana mahasiswa bisa melibatkan mitra sejak awal membentuk bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya terkait globalisasi dan kewirausahaan, dan yang terakhir mahasiswa akan diberikan gambaran terkait tantangan kontemporer dalam kewirausahaan. Dalam proses pembelajaran, proses interaksi berlangsung dari dua arah, di mana dosen dan mahasiswa seringkali mendiskusikan pertanyaan yang diberikan baik oleh dosen ke mahasiswa maupun dari mahasiswa ke dosen. Dan selain tatap muka, interaksi ini juga dapat berlangsung pada platform juga classroom maupun Google Form. Dalam proses asesmen, unsur penilaiannya terbagi dari kehadiran, kuis, penugasan, partisipasi kelas, ujian tengah semester, dan ujian tengah semester. Model penilaian ini tentunya selaras dengan tujuan mata kuliah, yang mana mahasiswa tidak hanya berfokus untuk mendapatkan pengetahuan teoritis terkait kewirausahaan, namun bisa saling bertukar informasi terkait pengalaman belajar dan lapangan yang telah diamati, khususnya dalam dunia berwirausaha. Selain itu, persentase penilaian ini juga telah dibahas secara seksama bersama dengan mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan, agar mahasiswa dapat memahami proses penilaian yang akan berlangsung pada mata kuliah sepanjang semester berjalan. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah pengantar kewirausahaan, pertemuan ketiga pada mahasiswa program studi kewirausahaan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan seperti kebiasaan kita sebelumnya, kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Saya persilahkan teman-teman membaca Al-Fatihah. Silakan. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, teman-teman ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita bahas terkait apa? Ya, silakan. Sebelumnya itu kita bahas terkait konsep dasar kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan itu sendiri merupakan penerapan inovasi dalam memperoleh peluang dalam memecahkan masalah. Jadi kata kuncinya adalah peluang, ide, dan inovasi. Jadi kenapa teman-teman di prodi kewirausahaan itu dituntut untuk selalu berpikir kreatif, terus menggali ide, terus bisa menciptakan ataupun menangkap peluang yang ada. Nah, salah satu materi yang akan kita bahas ke depannya itu yang seperti itu. Nah, tapi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mitos dalam kewirausahaan, di mana biasanya mitos seperti inilah yang kadang menghambat orang-orang dalam berwirausaha. Mitos seperti ini yang akan membentuk mindset seorang wirausaha yang biasanya jadi penghambat mereka untuk maju. Gitu. Nah, tujuan pembelajarannya kita, di mana diharapkan di akhir teman-teman mampu mengidentifikasi mitos dalam kewirausahaan.
Jadi teman-teman mahasiswa di akhir pembelajaran diharapkan bisa mengidentifikasi apa saja sih mitos yang ada dalam berwirausaha, seperti itu. Nah, memahami mitos kewirausahaan. Di sini, kewirausahaan seringkali dihadapkan pada berbagai mitos yang menghambat calon wirausahawan untuk memulai usaha. Jadi di sini teman-teman harus bisa memahami perbedaan antara mitos dan realitas yang sangat penting agar tidak terjebak dalam mindset atau pandangan seperti itu. Nah, banyak orang yang ragu memulai wirausaha karena mitos yang membentuk hambatan yang tidak nyata. Nah, kita masuk ke mitos pertama. Mitos pertama, untuk menjadi seorang wirausahawan harus punya ide yang sempurna. Kenapa ini bisa jadi mitos? Sempurna belum tentu bagus ke depan. Oke, ide sempurna belum tentu bagus. Ya. Pasti kalau yang malah yang unik sebenarnya bagus. Malah yang apa? Unik. Unik. Jadi untuk berwirausaha tidak mesti punya ide yang sempurna, lebih mengedepankan ide yang unik. Nah, mitosnya, banyak orang berpikir bahwa bisnis harus dimulai dengan ide yang luar biasa atau revolusioner. Seperti tadi yang Adit katakan bahwa ide itu tidak mesti sempurna. Justru lebih bagus ide yang unik atau ide yang bisa dengan mudah dieksekusi. Gitu. Realitanya, sebagian besar bisnis sukses bermula dari ide sederhana yang berkembang melalui umpan balik dari penyesuaian. Kalau Anca kemarin yang logikal berawal dari apa? Sama mungkin Abdi juga, saya tuh melihat vandalisme di banyak di jalan terjadi gitu. Jadi itu yang saya lihat, saya ambil keunikannya begitu dari vandalisme ini, saya bawa ke kaos untuk menjadi desainnya. Oke, berarti desain produknya Anca itu idenya diambil dari vandalisme tadi. Iya, di jalanan. Iya, di jalan. Jadi terkadang teman-teman ide sederhana itu bisa menjadi awal cikal bakal bisnis yang sukses. Gitu. Mitos selanjutnya, kewirausahaan memerlukan modal besar. Mitosnya, diyakini bahwa bisnis tidak bisa berjalan tanpa modal besar. Siapa yang sudah menjalankan bisnis? Butuh modal besar? Tidak. Secara finansial tidak. Iya. Jadi kewirausahaan memerlukan modal besar itu cuma mitos. Realitanya, sebagian besar bisnis dimulai dengan modal minim, fokus pada kerugian yang dapat ditanggung atau affordable loss. Selain tadi modal di lingkungan circle pertemanan, teman-teman juga bisa meminimalisir kerugian. Gitu. Jadi tidak mesti kalian harus bakar uang banyak, tiba-tiba bisnisnya gagal. Selanjutnya, mitosnya kewirausahaan harus dilahirkan bukan dibuat. Siapa yang lahir dari orang tuanya wirausahawan di kelas ini? Hah? Di kelas ini ada yang orang tuanya wirausahawan? Putra. Putra, diam-diam Putra. Jadi Putra ini adalah salah satu mahasiswanya kita yang terlahir dari orang tuanya seorang wirausaha. Gitu. Mitosnya, hanya individu dengan bakat alami yang bisa sukses dalam kewirausahaan. Realitanya, kewirausahaan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Jadi kewirausahaan itu bisa dibentuk karena dia berupa keterampilan, jadi bisa diasah. Selanjutnya, kegagalan adalah akhir dari segalanya. Ada yang pernah merasa seperti ini dalam menjalankan bisnis? Ada? Gagal. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang menganggap kegagalan adalah akhir dari perjalanan bisnis. Padahal realitanya
realitanya kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang penting dalam dunia wirausaha. Kalau teman-teman berpikir kegagalan hari ini adalah akhir, itu salah ya. Itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari pembelajaran kalian, bagian dari proses kalian berwirausaha seperti itu. Selanjutnya, ada yang menganggap bahwa persaingan adalah ancaman dalam berwirausaha. Banyak orang yang menganggap kompetitor dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari. Padahal realitanya, untuk kolaborasi dengan kompetitor sering membuka peluang baru dan menciptakan nilai tambah. Jadi sekarang itu eranya orang berkolaborasi, bukan saling berkompetisi. Mitos selanjutnya, kewirausahaan memerlukan pengambilan risiko besar. Mitosnya, pengusaha sukses adalah mereka yang berani mengambil risiko besar. Sedangkan realitanya, wirausahawan yang cerdas memilih risiko yang terukur sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi pengelolaan risiko dibutuhkan dalam berwirausaha. Nah, mitos selanjutnya adalah visi harus jelas dan menentukan. Di mana mitosnya, visi yang tetap dan jelas dianggap penting untuk kesuksesan. Padahal realitanya, visi seringkali berubah sesuai kebutuhan dan umpan balik pasar. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Jadi mitos selanjutnya adalah kewirausahaan selalu tentang inovasi baru. Mitosnya, banyak yang memandang bahwa kewirausahaan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru. Realitanya kira-kira apa? Inovasi dari ide yang sudah ada, atau kita menutupi kekurangan dari yang sudah ada. Gitu. Jadi kewirausahaan itu bukan semuanya tentang sesuatu yang baru. Dengan menambahkan nilai tambah atau dari bisnis yang ada, kita lengkapi kekurangannya, itu sudah menjadi inovasi atau sesuatu yang baru. Nah, ini mitos yang terakhir. Sekali sukses akan sukses terus. Ada yang punya pengalaman? Bisnisnya Rijal bagaimana kira-kira? Apakah ini berlaku? Sekali sukses akan sukses terus? Tidak berlaku. Tidak, ini memang mitos ya. Betul. Ya, mitos dalam berwirausaha salah satunya adalah sekali sukses akan sukses terus. Jadi kalau mungkin ada yang menganggap bahwa bisnisku bagus sekali nih sekarang berjalan dengan lancar sesuai ekspektasi, jangan harap yang kalian lewati saat itu akan begitu terus. Realitanya, kewirausahaan adalah perjalanan dinamis yang memerlukan adaptasi berkelanjutan. Makanya mungkin pada saat Jasmine jual pashminanya ada yang beli, mungkin Jasmine berharap kayaknya akan begini terus. Padahal tidak kan realitanya. Makanya harus lagi berpikir bagaimana kira-kira supaya orang bisa menyesuaikan kembali dengan apa yang mereka butuhkan. Makanya rencana yang tadi yang tidak kaku itu Jasmine berusaha beradaptasi, makanya lahir produk baru lagi yang tentunya lebih dibutuhkan sama pasar. Jadi keberlanjutan bisnis itu tergantung dari kita yang menjalankan, karena tadi di awal wirausahawan itu adalah orang yang menciptakan peta jalannya sendiri, gitu kan? Nah, oke. Itu terkait materi mitos dalam kewirausahaan. Nah, teman-teman, sampai pada mitos terakhir ini, apakah ada yang mau menanyakan sebuah pertanyaan atau ada yang mau memberikan pandangan bahwa oh iya ternyata selama ini saya seperti ini Bu, ternyata saya gagal dalam berbisnis itu karena saya terlalu terpaku pada mitos-mitos yang ada. Gimana? Ada? Ya, silakan. Sharing Bu, Iya. karena saya lihat dari salah satu teman kita
dia itu berawal dari punya ide saja dan dia tidak punya terbilang tidak punya modal yang besar untuk terjun proses bisnisnya, proses idenya. Tapi dia punya tekad untuk terus lanjutkan idenya ini, mulai dari dia ikut lomba bisnis plan atau lomba yang mungkin bisa mengumpulkan modalnya untuk proses ini bisnis, dan itu setelah dia ikut yang seperti itu, dia running nih bisnisnya. Jadi betul tadi kalau usaha itu butuh modal besar itu tidak harus, tapi memang harus punya tekad yang kuat juga. Jadi salah satu sharingnya tadi dari Nabila bahwasanya bisnis itu bukan cuma punya modal uang atau modal finansial, tapi modal tekad dan keberanian juga bisa membawa kita pada sukses menjalankan bisnis. Itu by pengalaman ya. Oke, yang lain ada yang mau sharing atau bertanya? Ya. Berbicara terkait itu, visi yang fleksibel tadi maksudnya ketika kita menjalankan bisnis itu, kalau misal kita tetap pada satu tujuan itu, ternyata kita mendapatkan hambatan dan tidak berpikir untuk mau berubah, itu yang akan menghambat. Tapi kalau misal kita mencoba sesuatu untuk yang lebih baik, misal Aisyah punya visi untuk seperti ini, ternyata untuk menuju visi itu tidak seperti realita atau ekspektasinya Aisyah. Makanya visi itu harus sifatnya fleksibel. Kalau yang dilakukan sama perusahaan tadi, dia berusaha untuk mau pengembangan di bisnisnya toh, makanya dia berusaha untuk mengubah visinya. Padahal dia belum mempertimbangkan bahwa dengan visi yang ada, bisnisnya bisa tetap berjalan dengan baik. Sejauh ini paham ya? Oke, jadi teman-teman, itulah tadi gambaran terkait mitos dalam berwirausaha. Kesimpulannya adalah di sini kewirausahaan itu bukan hanya tentang ide yang besar atau modal yang besar, tetapi juga tentang fleksibilitas, tentang kemampuan beradaptasi dan penggunaan sumber daya yang secara kreatif. Dengan memahami mitos dan realitas tadi, itu diharapkan teman-teman dapat menghindari jebakan pandangan yang keliru. Jadi dengan melihat mitos dan realita tadi, paling tidak point of view dari teman-teman memandang kewirausahaan itu seperti apa, itu akan sedikit berubah gitu. Jadi jangan sampai mitos-mitos tadi diharapkan tidak menjadi penghambat untuk teman-teman bisa menjadi wirausahawan sukses. Nah, sebelum menutup perkuliahan kita hari ini, di sini saya ada tugas ya teman-teman. Jadi ya, oke. Tugasnya nanti ini akan saya masukkan di classroom. Teman-teman bisa mengumpulkan tugas yang ada di classroom sesuai dengan tenggat waktunya kita. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya, saya harap tugas ini sudah bisa diselesaikan. Oke? Oke teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, khususnya terkait mata kuliah kita pengantar kewirausahaan, materi mitos dalam berwirausaha. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk hadir di perkuliahan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cuplikan video mengajar dari saya. Semoga apa yang telah teman-teman saksikan sedikit banyak bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.